Siapkan teman-temannya membaca doa sebelum belajar. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, selanjutnya anak membaca lagi surah Al-Fatihah. Coba Tahira pimpin temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bagaimana anaknya? Ada teman yang tidak hadir? Siapa? Hadir semua? Ya. Kalau begitu saya absen dulu ya. Ya, diangkat tangannya kalau saya sebutkan. Nur Aisyah, Hadir, Bu. Naila Afifah, Hadir, Bu. Reski Ridayani, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Aska Datiasya, Fawad Al-Mubarak, Hadir, Bu. Fahira, Hadir, Bu. Sheila, Hadir, Bu. Indri, Hadir, Bu. Ilma Disira, Hadir, Bu. Fahra. Hadir, Bu. Iya. Ya semua ya, hadir semua. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional Indonesia Raya. Mungkin Sheila bisa maju ke depan memandu teman-temannya. Ayo. Ya, yang lain berdiri ya. Ada teman-temannya berdiri. Ya, kita mulai ya. Indonesia
dulu kembali dan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, minggu lalu ibu guru memberikan tugas membuat gambar. Bawa semua. Nah, jadi ini ada yang mengumpulkan gambar dari kelompok 2. Iya. Jadi di gambar ini anak-anakku sekalian, inilah yang akan kita bahas sebentar. Jadi tema dari impak itu sendiri menggambarkan orang sedang apa kalau kita berimpak. Ada orang yang memberi dan ada orang yang menerima. Angkat dan kelompok 1 tugasnya. Iya, ini ada tugas 2 dan 5 yang akan kita bahas sebentar. Kaitannya dengan infak. Kelompok 3, coba diangkat. Iya, diangkat tugasnya. Iya. Jadi ada gambar orang yang sedang memberi dan ada pula gambar yang sedang menerima. Nah, oke, baiklah. Kita lanjut. Ya, dilihat. Jadi untuk pembelajaran hari ini, ya masih dengan impak. Iya, jadi masih ada yang ingat apa itu impak? Jadi impak itu memberikan sebagian. Iya, jadi ada petanya yang masih mengingat sebagian harta, jadi masih ada yang mengingat. Jadi kita ingat kembali. Perhatian ke depan semua. Jadi ada latar belakangnya. Jadi ada kesenjangan sosial. Di kesenjangan sosial itu masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik dalam bentuk materi dan non materi. Kurangnya kesadaran berbagi. Iya, jadi di kurangnya kesadaran berbagi ini, jadi tidak semua orang itu memahami pentingnya berbagi dan berimpak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah yang melatar belakangi materi kita pada hari ini. Kemudian, ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu dan berimpak. Manfaatnya, apa manfaat dengan berimpak? Seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membentuk karakter dermawan dengan membiasakan infak sejak ini dapat menumbuhkan sikap dermawan dan empati terhadap sesama. Selanjutnya, inilah rumusan masalah kita. Makna infak yang benar, ketentuan-ketentuannya. Mengapa kita membiasakan perilaku infak berbagi kepada orang lain itu penting? Kemudian bagaimana cara membangun kebiasaan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita. Jadi apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Menjelaskan makna infak dengan benar, menjelaskan ketentuan infak dengan benar, dan membiasakan perilaku berbagi kepada orang lain. Jadi ada 3 yang perlu kita capai pada hari ini. Kemudian manfaatnya, memahami pentingnya infak, mampu menerapkan konsep infak dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan sikap dermawan dan empati terhadap sesama, meningkatkan kesadaran untuk berbagi tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian membantu menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan harmonis. Selanjutnya, inilah makna dan infak yang kalian perhatikan. Karena sebentar ada tugas yang mau kalian kerjakan secara kelompok. Jadi kalau kalian tidak memahami, tidak mengerti apa yang ibu sampaikan, tentu sebentar dalam pengerjaan soalnya suka ya. Tapi kalau diperhatikan, insya Allah tidak ada yang infak berasal dari kata anfaka yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh temannya. Kalau saya tanya kembali apa itu infak, dia mengatakan
memberikan sebagian harta atau mengeluarkan harta kita. Dan infak yang sesungguhnya adalah mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah. Tapi di jalan Allah baik yang wajib maupun sunnah. Berbeda dengan zakat. Apa perbedaannya? Kalau infak tidak memiliki batasan nisab, jadi aturannya tidak ada ya, dan tidak harus diberikan kepada golongan. Kalau zakat ada ketentuannya, ada orang yang berhak menerima zakat. Kalau infak tidak, ya. Kalau infak itu ditujukan saja kepada orang yang membutuhkan. Umpamanya ada orang yang sedang kena bencana, itulah yang membutuhkan. Kemudian ada teman kita yang pakaiannya sudah tidak layak pakai, tapi belum mampu membeli, bukan tidak punya uang, tetapi pada saat itu mungkin dia masih belum cukup uangnya, dan itu bisa kita bantu. Makanya dikatakan bahwa siapa saja yang membutuhkan. Sudah ada ketentuan-ketentuannya juga lihat. Ada sifat wajibnya, seperti nafkah keluarga, harus itu ada, umpamanya suami kepada istri dan anaknya kan. Kemudian sunnah, yang mananya seperti sunnah, seperti sedekah yang kita berikan, umpamanya kita bersedekah uang jajan, umpamanya uang jajannya Aska, dia berikan 1.000 rupiah kepada Pawas, karena Pawas lupa membawa. Ini makanya dia sunnah dalam bentuk sedekah. Ya, apa yang diinfakkan harus berasa ya. Ini selalu guru tekankan bahwa yang kita infakkan itu harus halal. Apalagi halal, bukan hasil curian. Hasil curian itu tidak kasihkan, tidak boleh ya. Ya harus halal. Di jalan yang benar yang didapat tidak ada batasan jumlah dalam infak, tidak ada batasannya. Mau 500 rupiah, mau 1.000, sebagaimana dengan kemampuan kita saja iya. Kemudian infak itu bisa berupa apa? Uang, apa lagi? Makanan, pakaian, dan bentuk lainnya. Itu bisa hubungannya dengan gambar, karena dengan berinfak kita memberikan uang, kemudian ada orang yang menerima. Orang yang menerima ini adalah orang yang membutuhkan atau sedang tidak mampu. Jadi harus dibedakan dengan zakat. Sudah bisa? Sudah bisa membedakan? Iya, alhamdulillah sudah bisa. Ya, oke, kita lanjut. Ada perilaku berbagi. Membiasakan, artinya membiasakan itu harus setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap hari. Dimulai dari hal-hal kecil. Seperti apa hal kecilnya? Seperti membantu tetangga atau menyumbang ke panti asuhan. Kemudian kedua, harus ditanamkan sejak dini. Yang mana itu sejak dini? Agar menjadi bagian dari kita. Sejak dari sekarang, sejak dari kecil harus ditanamkan itu sikap berbagi. Tidak boleh orang kikir atau dia sekedar dengan masih iya, tidak boleh. Allah menjanjikan pahalanya, ada pahalanya kalau keberkahan bagi mereka yang gemar berinfak. Iya. Sekarang itu kita memberikan uang 50.000, sebentar ada tuh yang kasih 100.000. Itu adalah gambarannya, gambaran singkatnya Allah membalas semua kebaikan kita. Iya. Kemudian dengan berbagi mempererat hubungan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi sosial yang mana. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara orang kaya dan miskin. Tidak ada kesenjangan antara anak pejabat dengan anak rakyat biasa, anak guru dengan anak orang biasa. Jadi tidak ada iya, kita semua bersaudara. Karena sesungguhnya berbagi itu indah. Jadi ingat ya, berbagi itu indah. Oke, masih semangat? Semangat. Sekarang tepuk semangat.
Selanjutnya sudah dilihat, sudah dipahami. Nah, selanjutnya ya, jadi kita akan mengerjakan tugas. Iya, jadi saya memberikan lembaran kelompok lagi ya. Nah, tugas kelompok kedua. Ya, jadi kelompok dua, kelompok tiga. Jadi ibu jelaskan kembali. Jadi di atas ada tugas pilihan ganda. Ya, jadi per kelompok ada yang berperan sebagai ketua lagi dan sekretaris. Nah, kelompok dua siapa ketuanya? Aska, sekretarisnya Syila. Nah, kelompok dua ketuanya Kaisar, sekretarisnya Naila. Iya, iya, jadi sekretaris ada yang menulis. Sekarang dimulai dari sekarang. Nah, aktif semuanya. Yang tidak aktif soalnya ada di atas. Nah, ya, yang sedang bertugas harus mengerjakan tugas. Ya, maju ke depan. Di belakang bapak, maju semua anggota kelompoknya ke depan. Iya, sini semua. Nah, kemudian pegang dia, ada yang pegang ini. Sini, baca aja di sini. Iya, sila, kemudian. Iya, iya. Jadi, jawabannya dia memilih. Nomor dua, jawaban saya adalah B. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Nah, dilihat, dia juga membawa ini medianya, dia perlihatkan juga. Ya, maju ke depan, bawa juga medianya. Ya. Ya, tulisannya rapi, pengerjaannya rapi. Ya, dilihat jawabannya dia memilih. Ya, bagian A. Kemudian yang nomor 2 memilih apa? Bagian C. Iya, pada lagi perhatikan dia juga membawa medianya. Jadi nilainya 95. Nah, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, dia juga memilih satu, memilih bagian D, kemudian nomor 2 bagian B. Iya, jadi nilainya juga mencapai 95. Tepuk tangan. Kerjanya ke depan lagi dilihat. Jadi kesimpulan kita pada materi kita hari ini adalah infak adalah bagian dari ajaran Islam yang mendorong kepedulian sosial. Kedua, tidak ada batasan jumlah dalam infak dan dapat diberikan kepada siapa yang membutuhkan. Kemudian membiasakan perilaku berbagi, membawa manfaat yang besar baik bagi diri maupun masyarakat. Mari kita tingkatkan kebiasaan berinfak demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ada yang mau bertanya? Ada? Mengenai materi ini? Tidak ada? Jadi sudah mengerti semua? Sudah. Nah, kalau begitu kita bersiap-siap untuk pulang. Nah, ingat nak, kalau pulang berjalan sebelah mana? Kiri. Kopinya bawah diperbaiki. Sampai di rumah, baju, tas, sepatu, sendal dan semua perlengkapan yang kita pakai di apa? Disimpan pada tempatnya. Jangan lupa memberi salam kepada orang tua di rumah. Selalu berbakti kepada orang tua di rumah. Jadi ingat nak, kita ulangi materi kita yang kali di rumah nih. Diketahui lagi atau diperjelas lagi itu manfaatnya infak.
apa yang kita pelajari tadi maknanya itu kalau kita selalu bersedekah, berbagi, ya pengertiannya tetaplah dipimpin temannya untuk membaca doa keselamatan di jalan. Siapkan, Aska. Setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwata illa billah. Amin. Ya, sampai jumpa di depan anak-anak.